Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh cerita anime Korewa Zombie disuka. Tetapi jika ada kesalahan dalam mau diceritakannya, mohon dimaafkan sebelum memulai ceritanya. Ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita diawali dari tokoh utama yang bernama Ayumu Aikawa. Ayumu merupakan seorang siswa yang sekarang selalu tinggal sendirian di rumahnya. Hal itu disebabkan kedua orang tua dia selalu saja sibuk bekerja di luar negeri. Lalu pada suatu malam, di saat Ayumu sedang mau berbelanja, Ayumu pada malam ini tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang berpakaian aneh yang bernama Yu, yang pada waktu ini kelihatannya sedang sedih. Menyadari sedihnya Yu, Ayumu pun memutuskan untuk menghibur Yu. Melihat Ayumu yang menghiburnya, Yu pun tidak berkata apa-apa kepada Ayumu. Walaupun tidak berkata apa-apa, akan tetapi Yu ternyata menulis beberapa kata supaya bisa berbicara dengan Ayumu. Kemudian setelah cukup lama menghibur Yu, Ayumu pun memutuskan untuk melanjutkan belanja dia, sekaligus membelikan sedikit makanan kepada Yu. Setelah selesai melakukan semua itu, Ayumu pun tentunya langsung berjalan pulang ke rumahnya. Pada saat perjalanan pulang, Ayumu tidak sengaja melihat sebuah rumah yang kelihatannya sedang diserang oleh seorang psikopat. Melihat rumah itu, Ayumu pun pada mulanya tidak berniat untuk mendekati rumah itu dan hanya berniat untuk menelepon polisi saja. Namun karena Ayumu pada saat ini tidak sengaja mendengar teriakan seseorang dari dalam rumah itu, Ayumu pun akhirnya memutuskan untuk memeriksa isi rumah itu. Pada saat Ayumu memeriksa, tiba-tiba saja sang psikopat langsung menusuk Ayumu dari belakang. Kemudian akibat tusukan sang psikopat, Ayumu pun jadinya terbunuh. Lalu tak lama setelah terbunuhnya Ayumu, tiba-tiba saja Yu langsung datang menggunakan kekuatannya untuk mengubah Ayumu menjadi zombie, dengan tujuan agar Ayumu bisa hidup kembali. Hal itu dikarenakan tanpa sepengetahuan Ayumu, Yu ternyata merupakan seorang dewi atau bisa disebut dengan necromancer yang mampu mengubah orang yang sudah mati menjadi zombie. Kemudian berkat kekuatan Yu, Ayumu pun akhirnya menjadi zombie. Lalu karena sudah berhasil menjadi zombie, Ayumu pun tentunya sudah tidak bisa lagi mati. Setelah berhasil dibangkitkan Yu, Ayumu pun berkomunikasi dengan Yu mengenai penyebab dia bisa hidup kembali serta mengenai jati diri Yu. Lalu setelah cukup lama berkomunikasi dengan Yu, Ayumu pun akhirnya tahu kalau dia sekarang merupakan seorang zombie. Selain itu, Ayumu pun jadinya juga tahu kalau Yu sebenarnya merupakan seorang necromancer. Kemudian pada saat berkomunikasi dengan Ayumu, Yu pun menulis pemberitahuan kepada Ayumu bahwa dia mulai dari sekarang akan selalu bersama dengan Ayumu. Melihat tulisan Yu, Ayumu pun tanpa pikir panjang langsung menerima kemauan Yu. Kemudian semenjak saat itulah Ayumu pun akhirnya jadi berteman dengan Yu. Selain itu semenjak saat itu juga Ayumu pun jadinya juga tinggal bersama dengan Yu. Beberapa minggu berlalu, di saat Ayumu sedang sendiri, Ayumu pada saat ini tidak sengaja bertemu dengan seorang penyihir wanita yang bernama Haruna, yang pada waktu ini sedang melawan seekor monster yang dalam anime ini disebut dengan Megalo. Lalu setelah melewati berbagai perlawanan, Megalo itu pun akhirnya berhasil dihabisi oleh Haruna. Setelah berhasil menghabisi si Megalo, Haruna pun langsung berencana menggunakan kekuatannya untuk menghapus ingatan Ayumu dengan tujuan agar Ayumu bisa melupakan pertarungan dia dengan Megalo itu. Lalu di saat Haruna sedang menggunakan kekuatannya untuk menghapus ingatan Ayumu, entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja kekuatan Haruna malah diserap oleh Ayumu. Lalu akibat diserap kekuatannya, Haruna pun jadi kesulitan menggunakan kekuatan sihirnya. Kemudian karena Ayumu ternyata juga tidak tahu mengenai cara mengembalikan kekuatan sihirnya, Haruna pun akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah Ayumu. Hal itu dikarenakan akibat kesulitan menggunakan kekuatan sihirnya, Haruna pun pastinya juga tidak bisa lagi pulang ke tempat gurunya. Lalu disebabkan itulah, rumah Ayumu pun tentunya jadi kedatangan penghuni baru yaitu Haruna. Kemudian pada keesokan harinya, di saat Ayumu sedang di sekolahnya, Ayumu pada waktu ini dikagetkan dengan kedatangan seorang pria misterius. Menyadari kedatangan pria itu, Ayumu pun tentunya langsung terkejut menyadarinya. Lalu di saat yang sama, tiba-tiba saja Haruna juga langsung datang memberitahu Ayumu
kalau pria itu merupakan seekor megalo. Lalu tak lama setelah Haruna memberitahu Ayumu, tiba-tiba saja pria itu mendadak langsung berubah menjadi seekor megalo. Melihat perubahan pria itu, Haruna pun tanpa pikir panjang langsung berusaha menggunakan kekuatan serta senjata sihirnya untuk melawan megalo itu. Walaupun sudah berusaha, akan tetapi usaha Haruna sayangnya gagal sebab Haruna masih kesulitan menggunakan kekuatan sihirnya. Kemudian akibat kegagalannya, Haruna pun jadinya langsung diserang oleh megalo tersebut. Menyadari serangan si megalo, Ayumu pun tanpa pikir panjang langsung berusaha melindungi Haruna dari serangan si megalo. Melihat Ayumu yang melindunginya, Haruna pun langsung meminta kepada Ayumu supaya mencoba menggunakan kekuatan serta senjata sihirnya. Mendengar permintaan Haruna, Ayumu pun memutuskan untuk menerima saja permintaan Haruna. Kemudian Ayumu pun langsung berusaha menggunakan kekuatan serta senjata sihir milik Haruna. Setelah beberapa saat berusaha, Ayumu pun ternyata berhasil menggunakan kekuatan serta senjata sihir milik Haruna. Setelah berhasil, Ayumu pun tanpa pikir panjang langsung berusaha melawan si megalo. Setelah cukup lama melawan, si megalo itu pun akhirnya berhasil dihabisi oleh Ayumu. Setelah berhasil menghabisi megalo tersebut, Ayumu pun mendadak langsung terkejut. Hal itu dikarenakan Ayumu melihat para murid-murid sekolahnya yang ternyata sedang melihat aksi dia. Kemudian walaupun aksinya dilihat, akan tetapi aksi Ayumu untungnya tidak jadi ketahuan. Hal itu disebabkan Ayumu berhasil menggunakan kekuatan sihir penghilang ingatan milik Haruna untuk menghapus ingatan para murid-murid sekolahnya mengenai aksi dia. Lalu berkat kekuatan sihir Haruna, aksi Ayumu pun jadinya berhasil dilupakan oleh para murid-murid sekolah dia. Selain itu berkat hal itu juga, Ayumu pun akhirnya juga mulai berteman dengan Haruna. Karena semenjak kejadian itu, Haruna pun mendadak mulai suka kepada Ayumu. Dan akibat hal itulah yang membuat Haruna pun jadi ingin berteman dengan Ayumu. 1 minggu kemudian, ada beberapa kejadian yang membuat rumah Ayumu jadi kedatangan seorang wanita yang bernama Serapim. Sebagai tambahan, Sera ini merupakan seorang ninja penghisap darah yang mempunyai tugas untuk membawa Yu ke tempat asalnya, yaitu desa ninja penghisap darah. Namun dikarenakan Yu ternyata tidak mau ikut dengannya, Sera pun jadinya memutuskan untuk tinggal di rumah Ayumu dengan tujuan agar dia bisa selalu mengawasi sekaligus berteman dengan Yu. Kemudian berkat hal itulah, rumah Ayumu pun tentunya jadi kedatangan penghuni baru, yaitu Sera. Selain itu berkat hal itu juga, Ayumu pun jadinya juga mulai berteman dengan Sera. Beberapa hari berlalu, ada sebuah hal yang membuat Ayumu jadi dibawa oleh teman sekelasnya yang bernama Orito untuk menemui seorang korban psikopat yang bernama Kyoko. Sebab Kyoko ternyata sangat ingin bertemu dengan Ayumu. Lalu pada saat bertemu Kyoko, Ayumu pun memutuskan untuk mencoba bertanya kepada Kyoko mengenai ciri-ciri sang psikopat. Mendengar pertanyaan Ayumu, Kyoko pun langsung berusaha memberitahu Ayumu mengenai ciri-ciri sang psikopat. Mendengar pemberitahuan Kyoko, Ayumu pun akhirnya tahu ternyata ciri-ciri sang psikopat sangatlah mirip dengan Yu. Kemudian walaupun sudah tahu hal itu, akan tetapi Ayumu tidak langsung percaya begitu saja. Sebab Ayumu yakin kalau Yu merupakan seorang wanita yang baik dan tidak mungkin melakukan kejahatan. Lalu setelah cukup lama berbicara, pembicaraan mereka pun akhirnya selesai. Beberapa hari berikutnya ada sebuah kejadian yang membuat Ayumu pun akhirnya tahu kalau sang psikopat sebenarnya adalah Kyoko. Lalu akibat mengetahui hal itu, Ayumu pun tentunya jadi bertarung dengan Kyoko. Kemudian selama pertarungan, Ayumu pun mengalami kesulitan. Pada saat Ayumu mengalami kesulitan, tiba-tiba saja Haruna dan Sera langsung datang membantu Ayumu. Lalu berkat bantuan mereka, Ayumu pun akhirnya bisa membunuh Kyoko. Walaupun sudah berhasil membunuh Kyoko, akan tetapi Kyoko sayangnya belum mati. Hal itu dikarenakan apabila Kyoko membunuh seseorang, maka jiwa orang yang dibunuh Kyoko akan menjadi jiwa cadangan Kyoko. Lalu karena belum mati, Kyoko tentunya langsung menyerang lagi Ayumu dan teman-temannya yang saat ini sedang lengah. Kemudian akibat serangan Kyoko, Ayumu pun dan teman-temannya pun jadinya terdesak. Lalu di saat sedang terdesak, tiba-tiba saja Yu langsung datang membantu mereka. Setelah datang, Yu pun langsung mencoba menggunakan kekuatan sihir milik Haruna untuk melawan Kyoko. Setelah beberapa saat mencoba, Yu pun ternyata bisa menggunakan kekuatan sihir milik Haruna.
Setelah bisa menggunakan kekuatan sihir milik Haruna, Yu pun pastinya langsung berusaha melawan Kyuko. Setelah cukup lama melawan, Yu pun akhirnya dikalahkan oleh Kyuko. Menyadari kalahnya Yu, Ayumu dan teman-temannya pun tentunya langsung bangkit melawan Kyuko lagi. Setelah cukup lama melawan, Ayumu dan teman-temannya pun akhirnya berhasil membuat Kyuko terdesak. Setelah berhasil membuat Kyuko terdesak, Ayumu pun pastinya langsung beraksi menghabisi satu persatu jiwa cadangan milik Kyuko. Kemudian pada saat jiwa Kyuko yang terakhir, Ayumu pun ternyata tidak menghabisi jiwa terakhir Kyuko. Karena Ayumu kenyataannya juga tidak tega untuk membunuh Kyuko. Lalu tak lama setelah itu, tiba-tiba saja Guru Haruna langsung datang berniat menjemput Kyuko. Hal itu dikarenakan Kyuko kenyataannya juga merupakan salah satu muridnya. Walaupun sudah berniat begitu, akan tetapi niat Guru Haruna sayangnya tidak bisa diwujudkannya. Sebab tubuh Kyuko mendadak mulai menghilang dibawa oleh asap hitam. Kemudian karena tidak bisa melanjutkan niatnya, Guru Haruna pun memutuskan untuk segera pergi mencari keberadaan Kyuko. Lalu tak lama setelah kepergian Guru Haruna, Ayumu tiba-tiba saja langsung mencoba bertanya kepada Yu mengenai asap hitam tersebut. Mendengar pertanyaan Ayumu, Yu langsung menulis pemberitahuan kepada Ayumu bahwa asap hitam tersebut merupakan kekuatan seorang zombie lain yang bernama Yuru. Melihat tulisan Yu, Ayumu pun tentunya hanya bisa bingung melihatnya. Beberapa hari kemudian, di saat Ayumu sedang bersama dengan Haruna, Sera dan seorang rekan Sera yang bernama Yuki, ada sebuah hal yang membuat Ayumu tidak sengaja memeluk Yuki. Kemudian akibat pelukan Ayumu, sikap Yuki pun tiba-tiba saja mendadak langsung berubah menjadi malu serta perhatian kepada Ayumu. Melihat perubahan sikap Yuki, Ayumu pun tentunya hanya bisa bingung melihatnya. Lalu pada suatu ketika, di saat Ayumu dan Sera sedang bersama, Sera pada saat ini memutuskan untuk menjelaskan kepada Ayumu mengenai perubahan sikap Yuki. Mendengar penjelasan Sera, Ayumu pun akhirnya jadi mengerti. Ternyata Yuki beranggapan kalau Ayumu sekarang merupakan suaminya. Hal itu dikarenakan apabila ada ninja penghisap darah yang memeluk lawan jenisnya, maka lawan jenisnya itu akan menjadi pendamping hidupnya. Mengetahui hal tersebut, Ayumu pun tentunya hanya bisa bingung mengetahuinya. Pada keesokan harinya, karena Yuki ternyata juga merupakan salah satu murid di sekolah Ayumu, Yuki pun tentunya jadi sering menemui serta memberikan sesuatu kepada Ayumu dengan tujuan agar dia bisa selalu akrab dengan Ayumu. Lalu pada suatu ketika, di saat Ayumu dan Yuki sedang pulang bersama, Ayumu pada saat ini dimarahi Haruna yang kelihatannya cemburu melihat kebersamaan mereka. Menyadari marahnya Haruna, Ayumu pun langsung berusaha menenangkan Haruna dengan cara mengajak Haruna untuk pergi liburan bersamanya. Mendengar ajakan Ayumu, Haruna pun tentunya langsung menerima ajakan Ayumu. Lalu sementara dengan Yuki, ternyata malah pun memutuskan untuk pergi liburan bersama dengan mereka. Mengetahui keputusan Yuki, Ayumu pun tentunya tidak bisa menolak keputusan Yuki. Kemudian selain Haruna dan Yuki, Ayumu pun juga mengajak Yu dan Sera untuk ikut juga dalam liburan dia. Lalu oleh karena hal itulah, Ayumu dan teman-temannya pun jadinya pergi liburan. Pada saat liburan, ada sebuah hal yang membuat Ayumu jadi tahu kalau tugas Sera sebenarnya adalah bukan menjemput Yu, melainkan adalah membunuh Yu. Mengetahui hal itu, Ayumu pun tentunya langsung marah mengetahuinya. Walaupun marah, akan tetapi Ayumu pun pada akhirnya memutuskan untuk berdamai saja dengan Sera. Lalu tak lama setelah Ayumu berdamai dengan Sera, tiba-tiba saja ada kejadian yang membuat Yuki menjadi tidak bisa mengendalikan kekuatan aslinya. Menyadari tidak terkendalinya Yuki, Ayumu pun dan teman-temannya pun tentunya langsung berusaha untuk mengendalikan kekuatan Yuki. Lalu pada saat berusaha, Ayumu pun memutuskan untuk memeluk Yuki dengan tujuan agar kekuatan Yuki bisa dikendalikan. Kemudian berkat keputusan Ayumu, kekuatan Yuki pun akhirnya berhasil dikendalikan. Setelah berhasil mengendalikan kekuatan Yuki, Ayumu pun memutuskan untuk mengajak semua teman-temannya untuk pulang. Lalu pada saat perjalanan pulang, ada sebuah kejadian yang membuat Yu pun jadi memutuskan untuk pergi dari rumah Ayumu. Hal itu dikarenakan tanpa sepengetahuan Ayumu dan teman-temannya, Yu ternyata tidak ingin Ayumu dan teman-temannya diganggu oleh Yuru yang pada saat ini selalu saja mengikuti dan mengganggu dia.
Mengetahui keputusan Yu, Ayumu dan teman-temannya pun pastinya langsung berusaha mencari Yu. Setelah cukup lama berusaha, usaha mereka pun sia-sia. Sebab mereka belum bisa menemukan Yu. Walaupun usaha mereka sia-sia, akan tetapi Ayumu dan teman-temannya masih tetap saja berusaha untuk menemukan keberadaan Yu. Pada suatu malam, ada sebuah hal yang membuat Ayumu dan teman-temannya jadi bertemu dengan Yuru. Kemudian akibat pertemuan tersebut, Ayumu dan teman-temannya pun akhirnya jadi bertarung melawan Yuru. Setelah cukup lama melawan, mereka pun akhirnya mengalami kesulitan. Kemudian pada saat mengalami kesulitan, tiba-tiba saja Yuki dan rekan-rekannya langsung datang membantu mereka. Lalu berkat kedatangan Yuki dan rekan-rekannya, Ayumu dan teman-temannya akhirnya selamat dari Yuru. Pada keesokan harinya, di saat Ayumu sedang berada di rumahnya, Yuki pada waktu ini menghubungi serta memberitahu Ayumu mengenai lokasi tempat tinggal Yuru. Hal itu disebabkan Yuki juga ingin membantu Ayumu untuk menemukan Yuru. Selain itu, penyebab lainnya adalah karena Yuki ternyata juga mulai suka kepada Ayumu. Setelah mendengar pemberitahuan Yuki, Ayumu dengan didampingi Haruna pastinya pun langsung beraksi mendatangi rumah Yuru. Pada saat beraksi, mereka pada saat ini tidak sengaja melihat Sera yang sedang pingsan di depan rumah Ayumu. Melihat Sera yang pingsan, mereka pun tentunya langsung merawat Sera. Lalu setelah beberapa jam dirawat, Sera pun akhirnya sadar dari pingsannya. Setelah sadar, Sera pun langsung memberitahu mereka kalau Yu sekarang sedang bersama dengan Yuru. Mendengar pemberitahuan Sera, Ayumu dan Haruna pun tentunya langsung berusaha untuk menyelamatkan Yu. Selain itu, Yuki dan rekan-rekannya juga langsung bergerak membantu Ayumu dan Haruna. Walaupun sudah berusaha, akan tetapi usaha mereka sia-sia karena Yu pada akhirnya berhasil dibawa pergi oleh Yuru. Lalu tak lama setelah kepergian Yuru dan Yu, ada sebuah permasalahan yang membuat Ayumu pun jadi memutuskan untuk mengorbankan dirinya supaya bisa menyelamatkan Haruna dan Yuki yang pada waktu ini sedang terkena bom jebakan milik Yuru. Kemudian akibat keputusannya, tubuh Ayumu pun akhirnya jadi terpisah-pisah akibat terkena ledakan bom tersebut. Menyadari hal itu, Haruna dan teman-temannya pun tentunya langsung berusaha mencari serta menyatukan tubuh Ayumu. Setelah cukup lama berusaha, mereka pun akhirnya berhasil menemukan serta menyatukan tubuh Ayumu. Walaupun sudah berhasil menyatukan tubuh Ayumu, akan tetapi Ayumu kenyataannya masih belum sadar juga. Menyadari belum sadarnya Ayumu, Haruna pun memutuskan untuk meminta bantuan gurunya untuk membantu dia menyadarkan Ayumu. Mendengar permintaan Haruna, gurunya pun ternyata langsung menerima permintaan Haruna. Kemudian berkat bantuan gurunya, Haruna pun akhirnya berhasil membuat sadar Ayumu. Setelah berhasil sadar, Ayumu dan Haruna langsung beraksi mendatangi Yuru dan Yu, yang pada saat ini Yuru sedang membuka pintu dunia Megalo di menara kota mereka. Lalu selain Ayumu dan Haruna, Sera dan Yuki serta rekan-rekannya pun ternyata juga sedang beraksi untuk menutup pintu Megalo yang dibuka oleh Yuru. Setelah mendatangi mereka, Ayumu pun langsung berusaha mengajak Yu untuk kembali ke rumahnya. Pada saat berusaha, usaha Ayumu pun pastinya dihalangi oleh Yuru. Melihat Yuru yang menghalangi Ayumu, Haruna pun langsung meminta kepada Ayumu supaya bekerja sama dengan dia untuk melawan Yuru. Mendengar permintaan Haruna, Ayumu pun tentunya langsung menerima permintaan Haruna. Kemudian mereka pun jadinya bekerja sama untuk melawan Yuru. Setelah cukup lama bekerja sama, mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan Yuru. Di sisi lain, Sera dan Yuki serta rekan-rekannya pun ternyata juga sudah berhasil menutup pintu Megalo tersebut. Kemudian setelah dikalahkan Ayumu, Yuru pun langsung meminta kepada Yu supaya bisa mengabulkan keinginan terakhir dia, yaitu menghentikan perubahan zombinya dengan tujuan agar dia bisa pergi ke alam baka. Mendengar permintaan Yuru, Yu pun langsung menerima permintaan Yuru. Kemudian oleh karena itulah, Yu pun langsung menghentikan perubahan zombie Yuru. Setelah menghentikan perubahan zombie Yuru, Ayumu pun langsung membujuk Yu agar Yu mau kembali ke rumahnya. Mendengar bujukan Ayumu, Yu pun akhirnya langsung berbicara untuk pertama kalinya kepada Ayumu bahwa dia ternyata bersedia kembali ke rumah Ayumu. Mendengar perkataan Yu, Ayumu pun tentunya langsung senang mendengarnya. Kemudian berkata itulah, Yu pun tentunya jadi kembali tinggal di rumah Ayumu. Beberapa hari setelah kejadian itu, wanita yang suka dengan Ayumu pun
sekarang menjadi 4 wanita. Hal itu dikarenakan ada 2 wanita lagi yang ternyata juga ikut suka kepada Ayumu, yaitu yang pertama adalah Taiko, yang dimana Taiko ini merupakan teman sekelas Ayumu, dan yang kedua adalah Sarasvati, yang merupakan salah satu rekan ninja Sera. Lalu dengan demikian, Ayumu pun akhirnya jadi disukai oleh 4 orang wanita, yaitu Haruna, Yuki, Taiko, dan Sarasvati. Lalu setelah itu ceritanya pun selesai.